kita dari kita molekular biologi yang modern itu, di mana di sini dijelaskan bahwa dapat dua virus fungsi utama yaitu virus muncul, fonamida, dan virus amin. Di mana kedua virus ini tuh bersifat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen sehingga meningkatkan kelaratan dalam air, tapi menurunkan kemampuan obat untuk menembus penyakit. Nah, di sini saya mendapatkan solusinya di mana ini pertanyaannya bagaimana virus influenza yang bersifat infeksius dapat menembus membrana sel. Nah, untuk meningkatkan hipovirisitas influenza, protein molekul itu dapat dimodifikasi dengan menambahkan gugus non polar seperti alkil atau aromatik. Di sini dijelaskan bahwa subtigram aromatik ring. Nah, sehingga meningkatkan nilai P dan mempermudah penetrasi membran. Selain itu, kemampuan membentuk ikatan hidrogen dapat dikurangi melalui modifikasi pada gugus amino sama dengan N-alkilasinya. Pendekatan lain adalah pembentukan produk yang lebih nonpolar, sehingga obat dapat lebih mudah diserap dan kemudian diubah kembali menjadi bentuk aktif di dalam tubuhnya. Pengambil jurnal dari Saudi Pharmaceutical Journal, di mana di sini mengatakan bahwa uh, untuk modifikasi gugus fungsi, menambahkan atau mengganti gugus yang lebih pelat sehingga meningkatkan kelanjutan ROI. Misalnya yaitu menambahkan gugus hidroksil atau asam karbosil atau amida. Nah, di kalimat ini secara langsung itu menunjukkan bahwa penambahan gugus yang lebih pelat pada turunan suku amida itu digunakan untuk meningkatkan kelanjutan. Yang kedua yaitu pembentukan garam, di mana saya mengambil jurnal dari Practice in Pharmacology. Sini kutipannya yaitu jika turunan sukmanan bila terlalu tinggi dan sukarela berarti dari cairan gastromensia, salah satu solusinya adalah membuat garam natrium atau menambahkan virus pelat seperti AHA. Dari kutipan jurnal ini, itu menjelaskan bahwa bentuk garam mempunyai kelarutan lebih tinggi dibanding bentuk nominal, sehingga peningkatan kelarutan akan meningkatkan disolusi, absorpsi oral, dan akhirnya biabilitas. Nah, kalau mengambil contoh dari phosphomentem sebelum nasfolatatina, di mana contohnya ini adalah phenytoin yang diubah menjadi phosphonetain, di mana phenytoin ini kan bersifat lipofilik dan suka larut dalam air, sehingga memiliki keterbatasan dalam formulasi, terutama untuk injeksi. Untuk mengatasi hal ini, fosfonatoin ini dikembangkan sebagai produk yang lebih hidrofilik, sehingga lebih mudah larut dalam air dan dapat diberikan secara intravenous. Pada soal ketiga, saya mendapatkan jurnal yang pertama yaitu dari National Library of Medicine, di mana yang sudah terindeks satu, di sini dijelaskan bahwa hal selanjutnya yaitu enkolibitas. Contohnya ini pada antara ceftriaxone dan diam kalsium pada sediaan injeksi. Ceftriaxone ini adalah antibiotik cephalosporin generasi ketiga yang pada kondisi tertentu dapat berikatan dengan ion kalsium dan membentuk senyawa kompleks yang tidak. Pendapat ini dapat terbentuk baik in vitro maupun in vivo, terutama pada neonatus yang memiliki sistem ekspresi dan regulasi kalsium yang lemah. Pada jurnal ini juga menyatakan bahwa kejadian pembentukan enzim tersebut telah dikaitkan dengan efek klinis serius dan termasuk sumberan vaskular dan kasus fatal pada bayi berulang. Pada hal yang kedua, saya mengambil dari Science of Total Environment, di mana hasil selanjutnya yaitu pH. Sini dijelaskan bahwa pH itu mempengaruhi stabilitas obat karena mengatur konsentrasi hapus dan OH- yang berperan dalam reaksi hidrolisis. Dalam kimia organik, OH- sebagai nukleotil dapat menyerang gugus karbonil. Sedangkan kondisi asam meningkat elektrofilisitasnya karbonil ini melalui protonisasi, sehingga mempercepat degradasi obatnya. Reaktornya sangat mudah terhidrolisis karena cincin anggotanya yang memiliki tegangan tinggi dan stabilitasi resonansinya rendah. Nah, pada jurnal ketiga saya dapat jurnal dari farmakologi, di mana di sini dijelaskan bahwa dari ketiga ini disebutkan dengan asam-asam itu merupakan vitamin yang tadi apa sifatnya mudah mengalami reaksi oksidasi. Setelah itu disebutkan bahwa reaksi ini diketahui stadium ketimpangan yang menunjukkan bahwa keberadaan komponen lain seperti ion dari eksiten dapat mempercepat proses degradasi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya interaksi antara aktif dan eksiten dalam sebuah indeks.
Narkotika ini juga menjelaskan bahwa dalam sebuah parentera itu asam obat mengalami oksiidasi dengan cepat, terutama pada kondisi suhu tinggi dan dengan adanya yang terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan komponen eksitan seperti ion logam dapat mempercepat degradasi obat dalam sebuah indeks. Yang kita di sini saya mengalami lidocaine hidrochlorida yang merupakan bentuk sedimentasi dari hidrogen yang dibuat dalam bentuk darah untuk meningkatkan kualitasnya dalam air, sehingga lebih mudah digunakan terutama pada sedimentasi. Dan dalam tubuh, hidrokain ini tidak hanya berada dalam bentuk, tapi mengalami keseimbangan antara bentuk terionisasi dan bentuk non terionisasi yang sangat ini dijelaskan bahwa uh, yang sangat dipengaruhi oleh pH tubuh. Bentuk terionisasi lebih larut dalam cairan tubuh, sedangkan bentuk non-ion bersifat lebih lipofilic sehingga dapat menembus membrana lipid sel sel. Hanya bentuk non-ion inilah yang dapat masuk ke dalam membran dan menghangatkan nukleon, sehingga mendapat efek anestesi berupa hormon tersebut. Kalau berada dalam tubuh, perubahan pH jaringan dapat menggeser keseimbangan, sehingga mempengaruhi kecepatan dan kekuatan efek obat. Selain itu, ionisasi juga berperan dalam proses eliminasi, terutama di ginjal. Dalam kondisi urin yang lebih asam, hidrokain akan lebih banyak berada dalam bentuk ion yang sulit direabsorpsi kembali ke tubuh ginjal, sehingga lebih cepat dikeluarkan melalui urin melalui mekanisme yang dikenal sebagai ion trapping. Nah, ada contohnya, saya mengambil data dari pengaruh ikatan ion eliminasi pada hidrokain dapat dilihat dari tindakan manusia yang di bidang kedokteran gigi atau bidang kedinginan. Pada pasien yang mengalami abses gigi atau infeksi bakteri pada distribusi, jaringan di sekitar area tersebut menjadi lebih asam karena pH-nya menurun akibat proses intoleransi. Ketika dokter menyebutkan lidocaine sebagai anestesi lokal, obat ini tetap berada dalam keseimbangan bentuk ion dan nukleus. Namun, karena lingkungan genetik asam, sebagian besar lidocaine ini akan berubah menjadi bentuk terionisasi. Bentuk ini sulit rusak dan salah sehingga ada sedikit obat yang dapat mencapai target maksimal di bawah. Akibatnya, saya sering merasa bahwa virus itu tidak bekerja dengan baik atau efeknya sangat rendah. Tidak diperlukan teknik tambahan seperti katadosis atau menggunakan anestesi tambahan atau menginjeksi di area dengan pH yang lebih rendah. Selain itu, bagian hidrokain juga yang berada di dalam ion juga lebih larut dalam cairan tubuh dan akan lebih cepat berkelanjutan melalui ginjal sehingga durasi efek anestesi bisa menjadi lebih singkat.